Assalamualaikum ya nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi, bismillahi masyaallah, la yasuku khairun ilallah, bismillahi la yashrifu su'a ilallah, bismillahi masyaallah, maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barakah, abwabal sa'adah, abwabal farji wa abwabal rahmatik, abwabal jannah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah sekalian, pengajian yang sudah biasa ya, Selasa malam Rabu ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara meraih Lailatul Qadar sesuai dengan permintaan panjenengan, sesuai dengan panjenengan permintaan dari teman-teman semua ya sahabat. Marilah kita bukakan, luaskan ilmu Allah, jangan batasi ilmu Allah dengan keterbatasan akal kita. Maka ada akal ma'adi, ada ma'akal ma'asyi, ada akal kulli. Luaskan akal ya Allah, bukakanlah akalku tadi semua. Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, sahabat ya. Maka Allah selalu ingatkan, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Biarkan akal kita dibukakan oleh Allah tadi semua ya. Maka untuk dibukakan akal oleh Allah, maka marilah kita senantiasa mengosongkan diri kita. Diawali dengan i'tiqad la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Maka tempatkan ruang dan waktu adalah mentakhalli diri kita agar merasa mulia diri kita, merasa hidup diri kita, takhali dari semua. Karena selama yang ada panjenengan, maka dia tidak ada dari semua. Selama pemahaman yang dimiliki oleh panjenengan, maka pemahaman dia tidak ada dari semua. Maka disinilah konsep kepada kita dari awal bahwa agama mengajarkan, din mengajarkan hubungan kepada kita. Maka hubungan itu adalah kita mengenali adalah barangkali karena malam hari ini yang bertanya adalah para kiai, jadi Abah akan sedikit membahas tentang ada tambahan ilmu-ilmu yang lebih dekat kepada para kiai tadi semua ya. Jadi panjenengan ngikut saja dulu tadi semua ya. Karena berkaitannya adalah Lailatul Qadar ya. Maka tentu saja berbicara tentang Lailatul Qadar juga bicara tentang turunnya Al-Quran ya sahabat. Karena Al-Quran itu kalau berdasarkan Al-Quran itu sendiri memberitakan kepada kita ada turun dengan nazalna, ada anzala tadi semua.
Apa perbedaannya nazala adalah dan anzala? Tadi semua kita sebetulnya Abah sering membahas masalah ini. Maka bicara Lailatul Qadar adalah itulah kenapa bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahr adalah lebih baik daripada 1000 bulan tadi semua ya. Karena pada malam Lailatul Qadar adalah merupakan turunnya Al-Qur'an secara anzala sekaligus tadi pada setiap orang. Maka jangan aneh orang-orang yang meraih Lailatul Qadar ya. Dulu Abah juga nggak ngerti kenapa Abah apal Al-Quran tadi semua. Bahkan semua tafsirnya, semua lapis gitu ya tadi. Karena kita juga nggak ngerti siapa mendapatkan yang nggak mendapatkan itu adalah nggak mengerti. Makanya orang ma'rifat itu tidak akan tahu dia ma'rifat. Maka orang yang diberikan karunia itu dia tidak akan ngerti sesungguhnya. Cuma belakangan akan dia merasakan sendiri. Apa yang saya pahami ini kan gitu semua ya. Maka juga demikian tanda-tanda sahabat menurut Imam Ghazali, menurut apa semua bahwa aplikasinya dalam kehidupan adalah bahwa tidak mungkin panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar kecuali adalah mati dalam hidup tadi semua ya. Karena dia hanya akan karena kehidupan manusia ini kata Abah seluruh kehidupan alam ini adalah hanyalah merupakan cermin semuanya. Maka kata Ibnu Arabi, ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cermin kepada akhirat. Dunia ini adalah merupakan cermin. Maka tadi, kenapa kehidupan manusia adalah sesuai akan mendapatkan apa yang sesungguhnya dia fahami. Karena semuanya cermin. Dan kita manusia adalah cermin Allah. Maka orang yang di dalam dirinya jelek, maka yang pada saat dia keluar pun ya cerminnya jelek tadi semua. Yang pesek akan nampak pesek, yang miskin akan nampak miskin, yang bodoh nampak bodoh karena sesuai dengan apa yang dicermin tadi semua. Maka disinilah kita marilah menjadi cermin Allah yang baik dan senantiasa adalah membersihkan rumah Allah di dalam kalbu kita. Nah disinilah pentingnya mengerti nazalna dan anzala pada diri kita. Dan kenapa dikaitannya dengan Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Semuanya ada pada tubuh kita. Yang kedua untuk memahami Lailatul Qadar jadikan tubuhmu masjid. Dari semua masjid yang dimaksud Allah itu bukan masjid di luar dirimu. Ya, sebelum Allah bicara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, Allah itu sudah bicara masjid bahkan belum ada masjidnya. Dan sama saja bicara Adam, bicara Muhammad, bicara apa, itu sama. Allah belum ada sosoknya semuanya. Sosoknya itu adalah baru ada peran kemudian tadi semua. Ya, maka jangan terjebak pada sosok. Demikian pula pada masjid, kenapa dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah itu adalah masdarnya imarah. Jadi jangan diartikan innama yu'ammiru masajidallah pada keluar dirimu. Maka kau tidak akan menemukan Lailatul Qadar. Maka tidak ada wali yang datang jadi wali di masjid. Nggak ada nabi yang jadi nabi di masjid di luar diri. Semua nabi, semua wali adalah mereka menjadi nabi, menjadi wali adalah pada masjid, pada diri. Karena pada saat Allah berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka disitulah baroknya ada pada tubuhmu tadi semua ya. Bagaimana kau akan menemukan keberkahan kalau masjidnya ada di luar dirimu tadi semua ya. Maka jangan aneh kalau membaca kisah-kisah para ulama kemudian para nabi itu semua tidak ada mereka yang mendapatkan kemuliaan jadi nabi maupun jadi wali di dalam masjid. Tetapi dalam masjid pada diri. Tadi semua. Maka itulah kenapa innama ya'muru masajidallah itu masdarnya imaroh. Maka yang harus dibenarkan masjid. Ada Baitul Muharram di perutmu, ada Baitul Maqdis di dadamu, ada Baitul Ma'mur di kepalamu. Inilah tentang kata Abah juga. Kehidupan ini hanya tentang Allah, Muhammad dan Adam. Maka segalanya hanya Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Jangan terjebak. Maka tidak mungkin panjenengan dapat Lailatul Qadar selama sebagai si Adam tadi semua. Maka yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah harus Muhammad. Dan Muhammad tidak berpisah dari dirimu.
Karena ini tentang cahaya, tentang energi, dan tentang materi. Adam adalah materi, hanya untuk identitas. Maka itulah wa alamal adam asma'akullah, maka semua Adam itu punya nama. Tadi semua ya, hanya untuk identitas. Kalau pada manusia bisa dipanggil Ujang, Mamad, Somad gitu. Kalau pada benda, pada anjing, kucing, babi itu Adam itu istilahnya. Tapi semuanya pada wujud Muhammad. Nah ini harus mulai cerdas kalian memahami sekarang berada di akhir zaman ini. Ngajinya jangan lagi tertutup, jangan lagi adalah hanya sebatas kamakola, kila, dan lain hanya kata orang saja. Yang hidupnya 1000 tahun sebelum kamu, bagaimana kamu akan mengerti keadaan hari ini tadi semua ya. Maka bicara tentang Lailatul Qadar dan Lailatul ada kata lailatun. Lail itu selalu dikaitkan dengan kata lail. Lail itu diartikan adalah mati. Lail itu diartikan adalah gelap tadi semua ya. Maka itulah kenapa banyak ulama menggunakan kata lail. Dan misalnya contoh adalah apa namanya? Dikatakan al-kaunu kulluhu zulmatun, itu dikaitkan dengan lail tadi semua. Al-kaun, setiap kaun, ya segala kaun adalah segala syai'in tadi semua. Maka segala Allah boleh nyebutnya kaun, syai'in adalah atau itu dianggap mati tadi semua ya. Maka disinilah kita harus memahami dengan istilah-istilah mati. Ada mati tobi'i ya. Apa itu mati tabi'i? Adalah fana fi syariah. Mati tabi'i itu fana fi syariah, artinya dia melakukan amal, dia sudah tidak merasa melakukan amal. Makanya selama kamu yang melakukan amal, hancur tadi semua ya. Selama kamu yang beramal, hancur, dan itu sudah janji iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al muhlasin. Sebelum mukhlas kamu dihancurkan ibadahmu itu ya. Maka kata Abah juga tetap kembalikan pada hukum Allah. Nurullah, Nur Muhammad adalah Nur Insan. Bahwa ada elektron, proton, neutron. Nah, fungsi si Adam itu harus netral tadi semua ya. Bukan pada elektron, bukan pada proton. Bukan pada positif, bukan pada negatif, tapi pada kesadaran. Nah itulah maka inilah persoalan sebetulnya Lailatul Qadar itu bangun sebetulnya manusia dari kesadaran tadi semua. Karena yang disebut kesadaran adalah ini yang harus dipahami. Karena ada bahasa di penghujung kesadaranmu Lailatul Qadar tadi semua. Maka Nabi bersabda annasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur ketika dia bangun, dari ketika mati barulah dia itu terbangun. Dan pada dasarnya manusia itu mati dari semua. Tapi begitu mati dia bangun dari tidur. Tapi kalau nggak mati sejroning urip, dia bangun dalam keadaan buta. Man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Bahkan mereka dikatakan adalah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasmauna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Ada sebagian orang dibangkitkan oleh Allah itu dalam keadaan sebagai binatang dari semua ya. Maka Abah menyaksikan hari ini, Abah nggak usah nutup-nutupi lagi bahwa manusia itu banyak matinya, itu mayoritas sudah bukan wujud manusia. Bahkan dijelaskan dalam tafsir Fahrul Razi, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa inahatan kullu ila abdanil hayawan. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maka maksiat dipindah kepada badan hewan. Wa kullama kanatil kal arwahu aksyara saqawatan wa istiqaqo lil adzabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksyara saqoan wa ta'aba. Dan apabila, dan ini dijelaskan di dalam tafsir, dijelaskan bahwa di dalam surat ke-50 Al-Isra, manusia bisa menjadi binatang yang tidak pernah dibayangkan. Tadi au mimma yakburu fi sudurikum adalah binatang yang tidak pernah kamu bayangkan bagaimana bentuknya tadi semua ya. Maka hari ini kalau nggak Lailatul Qadar kata Abah tadi semua, dan ini adalah kebetulan akan masuk pada fase itu tadi semua ya. Maka memahami Lailatul Qadar, maka tadi semua dikatakan adalah, maka manusia hari ini tertipu karena pada mati semuanya, mati suri. Ibaratkan sholatnya mabuk tadi semua. Maka tadi Allah mengingatkan wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Di bawahnya adalah janganlah kau dekati masjid kalau kamu dalam keadaan junub. Nah,
Mayoritas manusia hari ini dalam keadaan junub, kiainya junub, ustadznya junub semua. Karena nggak ngerti lagi hari semua. Karena dia tidak ngerti mati tabi'i itu adalah bagaimana mati fi syariah. Akal dan perasaan mulai sirna adalah sedangkan gerak ataupun diam dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya gerak adalah gerak Allah, diam pun diam Allah. Maka tadi kata Abah, ini semuanya tentang nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Maka seluruh yang nampak ini hanyalah merupakan mataul gurur, tipuan. Seperti kalian bercermin pada kaca, maka segala yang nampak di alam dunia ini sama seperti wajah kalian dalam cermin itu. Dia ada tapi tidak ada. Dia dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Karena semuanya hanya nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Tadi semua ya. Nah inilah ya sebelum kita bahas Lailatul Qadar. Bagaimana 21 tadi? Kenapa ulama mengatakan 21? Nah, kenapa ada 23? Kenapa 25? Kenapa 27? Ini orang-orang syariat yang koplok selain cari-cari tanggal tadi semua. Memang Allah itu nggak ada pada ruang dan waktu. Kalau Allah ditunggu sepertiga malam pertama seperti ini, Allah itu nggak ada pada sepertiga malam pertama. Allah lah yang meliputi seluruh malam. Nah ini yang harus dirubah paradigmanya. Jadi bukan lagi Allah di kotak-kotak, jam 3 pagi ada Allah, hari Arafah ada Allah, malam Lailatul Qadar ada Allah. Ini kekoplokan dari semua. Ya. Terus kalau sebelum itu Allah kemana? Dari semua. Ya. Nah ini harus dirubah paradigmanya dari semua. Jangan di situ melulu ngajinya. Kalau enggak nggak bisa pulang-pulang nanti dari semua ya. Maka mati tabi'i dikatakan adalah merupakan fana fi syariah adalah tadi berhentinya akal. Akal hanya untuk ikut menyaksikan saja dari semua. Makanya tadi antara Adam, Muhammad dan Allah. Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang menyaksikan pada dirimu, bukan di luar mana-mana. Bukan Muhammad Madinah, bukan Muhammad manapun. Tadi semua ya. Berhenti ada sosok di situ. Kalau enggak kita akan nyasar selamanya tadi semua ya. Karena Nabi sudah bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalalan ba'ida. Mencari sesuatu jangan keluar dari diri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma 'alaika hasibah. Dalam ayat yang lain wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah dirimu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan tadi semua. Kurang apa dalil dari Allah? Sampai Allah katakan ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'araka. Tadi semuanya. Surahmu itu sudah jelas surahnya Allah. Tadi semua. Ya. Tidak mungkin bayangannya yang bukan dia. Tadi semua. Tadi kamu kalau bercermin maka yang kau lihat adalah bukan dirimu tapi tiada lain daripada dirimu. Tadi semua ya. Nah ini yang harus dipahami. Maka ada fani, ada mati tabi'i, ada mati ada maknawi, ada fana fil fana. Jadi sifat manusia adalah dia sudah luluh pada sifat Allah. Maka tadi kita tidak memiliki sifat sesungguhnya. Kita ini adalah sifat adalah merupakan segalanya merupakan sifat Allah. Wujud adalah sifat Allah tadi. Maka Abbas keingatkan dalam kitab Hikam ini semua adalah sesungguhnya adalah semuanya adalah merupakan manaka antadai amalai salah kami malil makhlukin apa yubihu laka antadai wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang mengklaim milik siapa punya siapa. Allah mengklaim melarang milik orang lain diaku diri kita. Nah ini syaratnya Lailatul Qadar. Yang pertama adalah, yang kedua tidak boleh mengaku-ngaku sifat Allah menjadi sifat kita. Maka kata Abah, dosa yang paling besar itu bukan menjinahi seluruh perempuan sedunia. Tapi mengklaim sifat Allah menjadi sifatmu. Itulah dosa yang paling besar. Tadi semua kata Abah. Dosa mengakui wujud Allah itu tidak bisa disucikan walaupun dengan 1 miliar danau sekalipun. Kau kumur wudumu itu dengan 1 miliar dari air 1 miliar danau sebelum kalamnya dikembalikan kau junub kepada Allah. Tadi semua ya itu harus dipahami. Jangan ragu-ragu ngajinya sekarang. Manakan tadayya malaisa laka mimma makhlukin apa yubihu laka antadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi milik Allah, milik orang lain saja nggak boleh diaku. Inilah syaitan katanya apa yubihu laka antadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa mengklaim sifat-sifat yang sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam.
Kau berani-berani mengganggu wujud-wujudmu. Tadi semua hidup-hidupmu. Nah, ini yang kalau mau Lailatul Qadar. Maka ada Lailatun, matikan dirimu. Tadi baru ada takdir dari Allah. Bahkan kata Abah, bahwa Loh Mahfud juga kamu yang menulisnya. Kamu juga harus bisa merubahnya hari ini. Karena semuanya itu adalah tentang diri kita. Tadi semua, ya. Maka kalau seandainya kita tidak mungkin mematikan kita selama kita masih ngaku sholat kita, dikir kita, puasa kita, itu tidak mungkin dapat Lailatul Qadar. Ya. Maka dikata la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Semua, ya. Jangankan engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya, cukuplah sebagai balasan atas amal untuk bahwa dia menerima amal itu. Itu saja. Kita ini hanya penyaksi. Kita ini hanya penikmat. Muhammad yang beramal tadi semua. Dia sifat yang menyembah zat. Sifat yang menyaksikan zat. Sifat yang mengingat zat. Adapun kita adalah tidak punya sifat. Tetapi kita adalah yang ikut menyaksikan. Yang ikut menikmati. Itu yang harus dipahami. Makanya dijelaskan lagi. Al-aqwanu dhahiru hagirrotun adalah wabatinuha ibratun. Alam ini semuanya si Adam ini yang disebut materi ini adalah merupakan tipuan. Maka itulah Allah juga jelaskan. Syaitanillah mengatakan al-aqwanu dhahiru hagirratun wabatinuha ibratun. Tetapi dalam Al-Quran kata Allah wa mal hayatud dunya ila mataul gurur, sama gurur. Artinya bahwa girratun adalah gurur. Berarti semuanya adalah fata morgana. Ada yang tidak ada. Sebagaimana kamu bercermin, bayanganmu di cermin itu ada yang tidak ada. Kamu ada selama kamu bercermin tadi semua. Maka tadi kata Abah, dunia ini tidak ada. Maka tidak ada yang namanya kehancuran dunia. Wong Allahnya sudah wujud tadi semua, ya. Yang disebut baru karena baru. Disebut kodim karena yang kodim pada satu wujud disebut baru. Maka jangan ragu. Wal awal dia, wal akhir dia, wal dohir dia, wal batin dia. Kapan dirimu ada tadi semua, ya. Makanya kata Allah tadi adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segalanya akan sirna kecuali wajah Allah. Siapa wajah Allah? Itu Nur Muhammad. Maka pandanglah seluruh isi dunia ini Nur Muhammad. Nah, tadi surat tadi, pandanglah dirimu juga Nur Muhammad. Dohirmu Nur Muhammad, batinmu Nur Muhammad. Nah, tidak ada lagi istilah Muhammad itu. Semuanya hanya tentang dia. Bahkan hari ini kata Abah juga akan dibuktikan Al-Quran sudah ada jauh sebelum adanya Muhammad sebenarnya. Karena Muhammad yang dimaksud menurunkan Al-Quran pada setiap Rasul itu adalah Muhammad yang dikandung oleh Adam. Muhammad yang dikandung oleh, itulah yang istilah pada saat Adam disebut sebagai suhub. Pada saat Nuh disebut suhub. Pada saat Daud disebut Jabur. Pada saat Nabi disebut Isa disebut Injil. Itulah Muhammad yang membawa Al-Quran itu. Maka tadi kenapa ada nazalna, ada anzalna, nanti kita bahas. Tapi pada Muhammad bin Abdullah itu adalah anzalna. Dan sekaligus turun lagi tuh semua. Bukan lagi pada Muhammad bin Abdullah. Tadi Muhammad satu juga bahasa itu begitu. Makanya jangan aneh. Makanya agama itu jangan dibatasi semua. Kamu juga berhak semuanya. Siapapun yang menjadi Muhammad maka akan dia ditanamkan ke dadamu Al-Quran tadi semua. Abah juga nggak tahu sekarang kok kayaknya apal Al-Quran kayaknya tadi semua. Ya. Baru disadari tadi semua. Ya. Ini pahami saya karena kamu sudah bukan kamu tadi semua. Kamu sudah menjadi makanan Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tuh. Khatamun nabiyyin. Kamu sudah menjadi Muhammad. Siapapun yang sudah jadi Muhammad, khatamun nabiyyin, penghujung perjalanan hidupmu bukan lagi sebagai Adam, Sis, Idris, tapi kau sudah melahirkan Muhammad pada dirimu karena ruhmu sudah jadi Abdullah, sementara tubuhmu sudah jadi Aminah. Maka kau lahirlah Muhammad pada dirimu. Kamulah Muhammad itu sekarang. Maka kau berharap atas Lailatul Qadar. Berhenti beragama dongeng tadi semua. Abah tanggung jawab dunia akhirat tadi semua, ya. Maka itulah al-aqwanu dhahiru hagirratun wa batinu hagiru wa ibratun fan nafsu tandur ila batinihi ibratiha. Jadi wal qalbu yandur ila batini ibratiha. Alam lahirnya tipuan dan batinnya adalah pelajaran semuanya. Siapa batinnya itu? Muhammad. Karena Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Muhammad. Semua dari semua, ya.
Maka inilah alam dunia ini, kata Abah juga tentang Allah, Muhammad, dan Adam. Tadi semua. Ya, Allah adalah hidupnya seluruh makhluk. Muhammad wujudnya semua makhluk. Adam rupanya semua makhluk. Insan rahasia semua makhluk. Paham itu tadi, biar nggak ketipu lagi dalam beragama tadi semua ya. Maka sesungguhnya salawat tentang tubuhmu tadi saya. Inilah yang dikatakan kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan, dahulu Allah sendiri, sekarang pun sendiri ya. Nah, balik tadi ke masalah Lailatul Qadar. Ini hanya poin. Jadi ada sebelum kita mau Lailatun tadi, maka itulah Nabi Allah berfirman subhanalladzi asra. Asra itu bukan saro. Kalau saro berarti asra berarti adalah orang yang dijalankan. Berarti sudah tubadil, sudah menjadi maf'ul. Maf'ul berarti dia sudah mati. Dari mati secara baik mati tabi'i, mati maknawi, mati syirri ya. Jadi bahkan sampai kepada mati hissi, dari 4 kematian. Berarti sudah tahalli, tajalli dari semua. Dia sudah murni tajalliyat, tanajulat, ta'ayuna. Berarti dia sudah betul-betul pada penampakan Allah itu sendiri. Sebagaimana penampakan kamu dari semua ya, dari semua. Tentu penampakan kamu di cermin itu seburuk kamu. Tapi penampakan Allah di cermin itu bernama Muhammad dari semua ya, yang terpuji dari semua ya. Maka itulah perjalanan manusia itu adalah dari Adam sampai Muhammad. Bukan Ahmad bin Abdullah Nabi terakhir, pengertiannya ngaco itu. Siapapun manusia di penghujungnya adalah menjadi Muhammad, pahami. Kalau nggak ngaji kayak begitu berarti hari inilah hancurnya Islam hari ini. Karena pada saat engkau sudah tidak mengerti lagi siapa Muhammad tadi semua ya. Maka memahami ini semua tentu saja. Bagaimana cara memahami mati tadi? Mati tabi'i, mati manawi, mati syiri, mati hissi. Dan Nabi sudah bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, manusia itu tidur, ketika mati adalah dia terbangun. Maka ayo bangun dari tidurmu. Itulah yang bangun tidur itu yang disebut kesadaran. Kenapa? Karena hari ini manusia pada saat dia punya jasad, pada saat tadi Muhammad ditiupkan, wa faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tadi manusia itu lebih buruk dari iblis karena dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau sujud kepada ruh Allah yang ditiupkan kepada diri kita masing-masing. Dari semua paham itu pada Muhammad. Jadi kita ini tunduknya bukan pada jasad tapi pada ruh. Itulah kenapa kata Abah di Idul Fitri itu kembali pada fitrah. Kembali pada fitrah itu kembali kepada Muhammad tadi semua. Maka Abah sudah ajarkan tadi malam tentang nisfu Sa'ban. Bagaimana kita merubah diri kita. 3 bagian itu menjadi shin. Kenapa shin itu 3 gigi? Gigi pertama syariat, gigi kedua thariqat, gigi ketiga hakikat. Yang dibalut dengan mim, ma'rifat. Maka tadi bismi. Maka untuk Lailatul Qadar kamu harus memahami adalah hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sudah mengerti Bismillahirrahmanirrahim, dia akan percaya tidak ada siksa kubur. Tidak ada yang namanya mahsyar. Tidak ada yang namanya neraka. Neraka sakor, jahim, neraka wel, neraka jahanam, semuanya udah punah dari semua. Karena istilah neraka itu semuanya istilah kegelapan. Pada saat kegelapan itu ada, maka neraka itu ada. Maka kata Allah, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan don. Siapa yang lalai kepada adikro? Siapa adikro itu? Ya tadi. Adikro itu ya boleh Quran, ya tubuhmu adikro. Adikro itu ya Allah. Tadi semua adikro. Jadi dikir itu bukan kamu yang sedang berzikir. Tadi semua. Maka harus pahami tadi semua. Ya. Maka siapa yang mengingat yang diingat. Tadi kata Abah juga. Bahwa ternyata rezeki juga di tangan kamu. Karena kamu adalah marzuk dan juga rozik. Tadi. Kalau rozaknya satu pasti marjuknya jadi rojak yang mencari rezeki, yang memberi rezeki satu. Coba aja kamu diam aja. Tadi kalau kamu tahu nggak gerak tadi semua lapar lu.
Karena maneh nu neangan, maneh anu ngabulkeun. Sama kayak HP. HP ini adalah merupakan apa tadi? Cermin, bayangan HP. Maka HP yang menerima sinyal, tapi HP juga yang ngirim sinyal gitu loh. Harus pahami itu, kamu itu rozik dan marzuk, abid wal ma'bud, makhluk wal khalik wal makhluk. Tuh. Tadi siapa khaliknya? Ya si SIM card itu sama providernya. Siapa makhluknya? Ya si HP itu. Tapi tanpa si HP yang nyari, nah si khalik itu gitu. Tanpa si Adam maka tadi Muhammad tadi. Maka harus ngerti kamu itu hubungan. Maka dikatakan oleh ulama al-abid wal ma'bud wahid. Sama. Gula dan manis wahid. Allahu nurus sama Allahu mubtada. Nurus samawat tidak berpisah. Allah matahari dan cahaya matahari. Maka disebutlah Nur Muhammad gitu. Jadi satu sisi Nur Muhammad itu pada sisi Adam, satu sisi pada sisi Allah. Kayak center dari sini di sisi Allah, seolah-olah begitu. Kalau kamu bayang nanti kalau begitu jihad lagi. Enggak, dia di dalam satu semua, satu titik. Maka disitulah orang tidak akan dapatkan Lailatul Qadar kecuali kembali kepada titik ba. Nah itu. Karena semuanya berasal dari titik yang sama. Kalau nggak begitu, kalau Allah, Muhammad, dan Adam nggak menyatu, berarti ada jihad gitu loh. Makanya tidak akan bisa ketemu. Kemana Pak? Cari Allah. Ya, jangan saha itu. Allah kene, ya nggak ketemu. Coba kamu cari Allah, Allahnya kamu misalnya gitu. Maaf, ini istilahnya tadi semua. Ya, tadi semua. Maka inilah. Makanya banyak manusia tidak kenal Allah karena dia pikir Allah itu berpisah dari dirinya. Ini masalahnya. Sementara sekarang ada ulama-ulama koplok, Allahnya dipitnah terus, terutama bulan Rajab, langit semua. Akhirnya ketololan tadi semua. Ya. Ya Allah, ya Karim. Tadi semua makanya hancur Islam hari ini. Maka karena kehancuran, kebodohan itulah akhirnya Islam hari ini adalah apa namanya sekarang akan punah kalau nggak dirubah oleh kita sendiri. Ya Ustadz Nasruddin, sehat dah Ustadz, main ke Abah sini. Ya, sehat semua ya. Ayo, kapan lagi kita sekarang ini? Kalau enggak kita ini memble dibikin jongos oleh mereka terus semua. Ya. Jadi pahami ya, jadi makanya disinilah mengerti tentang kenapa kita ini diperintah oleh Nabi dan konsepnya tadi semua tentang buruk. Nah ini harus cerdas juga memahami buruk. Buruk itu tadi kita harus ngerti secara syariat dan hakikat tadi semua. Buruk itu dari kata barkun, barkun itu dari pada saat barkun itu apa namanya? Kilat. Kilat itu apa? Tadi semua nah itu. Makanya kenapa para ulama mengaitkan buruk itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kan tadi dalam kitab Dardir ya, walaupun Dardir itu ngaco, ada benernya pada saat sebetulnya kitab adalah buruk itu adalah merupakan tunggangan. Dan tunggangan kita adalah la ilaha illallah tadi semua. Maka tidak ada subhanallah tidak bisa mengantarkanmu. Alhamdulillah tidak bisa mengantarkanmu. Masya Allah tidak bisa mengantarkanmu. Satu-satunya kalimah tadi semua ya yang bisa mengantarkanmu kepada Allah hanya la ilaha illallah. Itulah kisah buruk. Karena hanya napi isbat. Karena nggak ada yang bisa membawa kepada dia, hanya kamu puji dia subhanallah, kamu ada dia ada, nggak bisa kamu. Kamu puji disebut Allahu Akbar, kamu ada dia ada, nggak bisa. Tetap yang hanya bisa satu kalimah itulah Abdullu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya nyembelih binatang, menyolatkan jenazah juga tadi. Makanya kalau nyolatkan jenazah nggak ngerti, dia nggak ngerti apa itu takbir itu. Takbir pertama apa? Takbir kedua apa? Takbir ketiga apa? Takbir keempat apa? Makanya itu tadi orang sekarang nggak ngerti. Karena sebetulnya satu-satunya yang bisa mengantar. Maka tadi setiap habis mati oleh ulama diajarkan tahlil. Nggak ada takbiran.
Sugan kamu ada tetangga, ada takbiran, ada orang mati. Enggak, yang ada tahlil. Kalau ngomong tahlil berarti kalimat nafi isbat. Artinya apa? Tadi mati tobi'i, mati maknawi, mati hissi sebetulnya. Maka kamu harus mengembalikan jenazah itu Allahu Akbar. Kenapa Fatihah? Karena tubuh mereka adalah Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa sholawat kedua? Karena tubuhnya mim hamim dal muham. Itu harus pahami. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan manusia pada Tuhan, binatang pada Tuhan, kecuali dengan la ilaha. Makanya kata Abah, menyembelih binatang dengan bismillahirrahmanirrahim nggak sah. Walaupun nyebut nama, tapi yang nyembelih kamu. Enak saja, emang lu punya hidup. Itulah persoalannya. Menyembelih binatang nggak bisa pakai bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa pakai bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, walaupun Allahu Akbar, nggak bisa kalau kamu yang sembelih. Allahnya Akbar, tapi kamu nggak Akbar pada saat kamu masih ada, gitu loh. Makanya ulama mengajarkan menyembelih binatang itu kalau dia betina dari bawah tadi semua. La ilaha sampai atas turunkan ke bawah. Illallah. Tadi itulah. Kalau dia binatang jantan dari atas, la ilaha tarik ke atas. Illallah. Hanya itu. Makanya kenapa baginda Nabi Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Nah, berarti sama kita pun untuk balik kepada Allah itu dengan la ilaha illallah. Apa kalimat la? Napi. Apa yang dinafikan? Ya, nggak ada wujud kecuali Allah. Tadi kata Syaikhul hikmah. Kalau seandainya kamu masih mengakui wujud Allah, maka dosa paling besar pada manusia itu bukan jinah, bukan membunuh seluruh manusia. Kalah dosanya dengan kamu ngaku wujud itu milikmu. Ingat itu. Itulah maka kenapa Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, walaupun kamu membunuh seluruh manusia. Ingat itu. Tadi mengklaim sifat Allah itu fatal akibatnya. Tadi semua ya. Maka disinilah konsep Lailatul Qadar. Jadi Allah itu gampang dan susah. Kalau kamu bikin susah, ya susah. Tadi semua ya. Tapi manusia suka dengan ulama-ulama on yang tidak ma'rifat hatinya. Ilmunya hanya tahu aku, bukan aku tahu. Kan beda. Ilmu tahu yang tahu yang dia pelajari dari luar. Itu namanya ilmu aku tahu. Tapi dia tidak tahu aku. Tadi harusnya ilmunya tahu aku. Tahu Allah. Tadi semua ya. Hanya tahu Allah, hanya Allah. Itu yang harus dipahami semua ya. Jadi maka sebelum kita memahami Lailatul Qadar, maka mati tobi'i, mati hisyi, mati syiri, maka diajarkan oleh Abah nekuk lidah, merapatkan gigi. Maka malam Lailatul Qadar tadi kalau bagi Abah nggak ikut kalian sholat 1 rakaat, walaupun kalian sholat 1 rakaat di sini. Nggak ikut juga di sana Bu Haji ngaji Yasin 3 balik di rumah, tapi saya cukup saja duduk. Jadikan sirun iblisiyah pinun sirun ilahiyah sirun iblisiyah perut Adam pinahkan dada sirun Muhammad dia sirun ilahiyah tadi dari Masjidil Muharram Masjidil Aqsa ke Baitul ujung-ujungnya liko, ujung-ujungnya patri, jadi ujung-ujungnya itu liko. Maka liko yang nggak ngerti kaf ha ya ain sod, tapi sod itu harus dipindahkan dari sirun iblis ya cilukba dari semua. Kemarin patri kencangsin karena kemarin acara takoh ya, nggak ikut ya. Padahal Abah itu uji tuh orang yang dikir la ilaha illallah, Abah sebut la ilaha illallah tapi pada menjerit. Nah itu kalian dengar kan? Itu karena kalian la ilaha illallah saja nggak dampak kayak setan yang dikirnya la ilaha illallah juga itu. Tapi kalau begitu yang baca malaikat itu setan itu ngejerit itu muntah semua. Tadi lihat tuh kemarin ternyata dikir kalian nggak berdampak kan? Banyak yang nggak berdampak dikirnya. Karena waktu Abah pimpin dikir itu Abah nengok ke belakang, wah ini latifahnya garong kabeh. Tadi. Latifah kolabnya masih banyak binatangnya, maka Abah coba uji. Allah. Tapi Abah isi dengan sir. Semua coba.
Nah, itulah gambaran bahwa Abah itu kemarin membuktikan pada kalian, walaupun kalimahnya sama, bunyinya sama, belum tentu kedahsyatannya akan sama. Ya, tadi semua kan, sampai kain-kain keluar kan, muntah sini, muntah situ. Tadi semua tadi. Kalau nggak Abah ancam tuh jinnya kamu, kalau nggak diam saya bilang tadi saya bakar kamu jin sama raja-rajanya sama saya. Tadi semua. Baru diam kan, kayak anjing deh, kayak gitu. Tadi kamu dikirnya kayak bener lah, ilaha illallah. Makanya tadi orang masih manakib, masih sombong. Manakib sombong, khotaman sombong, itu jin semua tuh. Kalau Abah sebutkan pakai di bawah dikir sama Abah itu dijamin deh yang tukang khotaman itu, tukang manakib itu, gogorowokan itu. Nah, inilah sepahami ya, makanya kemarin Abah buktikan tadi semua. Sebetulnya itu hamba Abah hanya satu helaan napas. Kalau Abah helaan 7 napas itu muntah semua itu. Itu, ya. Karena Abah lihat kadarnya, oh ini bahaya nih kalau libat 3 kali napas saja ini bahaya ini. Nah, inilah contoh ya maksud Abah, bukan Abah menontonkan apa karomah atau apa, bukan. Cuma Abah ingin menontonkan pada kalian tidak semua yang kalian lakukan kelihatan baik itu baik sebetulnya. Nah, kelihatan geraknya sholat bukan sholat sebenarnya. Bacaannya dikir la ilaha illallah tapi sebetulnya bukan sebenarnya. Maka itulah kemarin hanya bukti saja sedikit tadi semua ya, tadi semua ya. Nah inilah karena kalau tidak ada, karena dia dikir tapi dia ngamati tobi'i, ngamati siri tadi ya. Makanya ngamati maknawi tadi semua karena dia dikir yang dikir dirinya tuh. Begitu yang dikir bukan dirinya, padahal kalimahnya sama. Elallah, warawok semua. Nah, itu ketahuan kan. Tadi yang suka baca nguyit setan ayat kursi itu ternyata setan. Setan baca ayat kursi pada setan. Tadi semua. Aduh. Makanya ada orang kayak nyirumahan ngobatin kasarupan pakai baca ayat kursi, ketawain mas setan. Tadi semua. Dia nggak tahu setan sedang baca ayat kursi. Tadi semua. Ya Pak ya, jadi mari kita lihat dulu dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingin Lailatul Qadar maka konsepnya tadi. Apa kata Imam Ghazali? 21, kata juga ulama yang lain. Lailatul Qadar itu terjadi 21. Bagaimana 21? Tadi Nur Muhammad, Nurullah. Pada 1, tekuk lidah, rapatkan gigi. Tadi semua. Bagaimana itulah hakikat sholat subuh sebetulnya dohiron wabak. Jinan. Berarti menjadikan tubuh kita 2 kalimat syahadat. Tadi semua itu 21. Nah, cuma 21 tubuhmu dan ruhmu kalau kamu tahan nafas. Tadi semua. Ya, tahan nafasmu. Karena semua tentang nafas. Kan tadi an-nasu niyamun wa idamatu intabau, ketika manusia itu adalah tidur, maka apa namanya? Pada dasarnya manusia itu tidur, ketika dia mati baru dia ayo bangun dari tidur. Ya. Maka itulah kenapa Allah ingatkan kepada kita pada dasarnya. Pada saat kata Allah, aku genggam jiwa manusia pada saat dia tidur. Nah artinya pada saat kamu tidur itu sebenarnya kamu sudah balik pada Allah sebenarnya. Tadi semua sedang dilatih gitu. Maka kamu adalah, maka pada saat kamu bangun dari tidur kamu kembalikan. Nah, sebetulnya itulah kematian. Kematian itu tidak ada. Hanya dohir dan batin. Pada saat kamu didohirkan, adharo wisqadirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Jadi anjing, jadi babi, jadi kamu, jadi Trianto, jadi apa semua. Li'annahu karena satunya Allah batin Allah pada anjing, pada Trianto, pada Agus, pada semua gitu. Hari semua. Nah tugas Trianto adalah tugasnya apa? Watoa, dan harus mampu menghilangkan wujudnya dirinya itulah mati tobi'i dengan menahan nafas. Maka tadi ulama semua mengatakan baik tanggal 21, 23, 25, 27 udara tidak berhembus, ombak laut tidak berombak. Tadi maksudnya ombak adalah darahmu. Karena pada saat engkau tekuk lidah, napaskan darahmu
diam. Artinya sejak kamu tawaf. Angin tidak berembus, kamu enggak, enggak, tahan napasmu itu. Cuma manusia on. Kan tadi mencari sesuatunya keluar dari diri. Padahal Nabi sudah ngasih tahu semua kuncinya ada pada diri. Rahasia Allah, rahasia malaikat, rahasia barja, rahasia sirat, rahasia neraka. Semuanya harus dibuktikan oleh diri. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Nah ini harus dipahami. Jadi Lailatul Qadar 21, 23 sama. Abah tidak usah bahas seluruhnya, tapi intinya mau tanggal 21, 23. 23 apa? Nur Insan, Nur Muhammad, Nuru. Aku materi, leburkan pada energi. Energi leburkan pada cahaya. Aku fi'il, sin yang pertama. Nah tadi malam Abah lakukan. Sin gerigi yang pertama, syariat pada tubuhmu. Saksikan fi'il Allah. Fi'il Allah. Kembalikan, apapun yang dilakukan tubuh ini selama sadar itu fi'il Allah, itu sholat. Tuh. Sholat sebetulnya. Walaupun kamu engkung-engkukan pakai takbirnya, benar bacanya sudes, itu namanya goyang karawang. Nah itu namanya. Jadi kamu harus ngerti mana sholat, mana goyang karawang. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Nah, inilah karena kita harus mengerti dalam ilmu Allah tadi semua. Karena konsepnya adalah tadi la ilaha nafi isbat. Nafikan la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun. Makanya mengisi di sini dengan 7 amalia. Tadi pertama dari la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun. Lepaskan dengan napas pelan-pelan. Allah. Di perut di sini, tangan kiri di panggung tangan kanan. Yang kedua, usolli lam jalalah ruku Allah, rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku Muhammadur Rasulullah dohirku. Lepaskan Allah. Jadikan Fatihah tubuhmu, bismillahirrahmanirrahim, di jidatmu, kebayang wajahmu itu. Jeleknya kan cermin. Tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah latifah qalbu, kebayang seluruh tubuhmu sampai ternyatalah tubuhmu itu kesaksi oleh dirimu sendiri. Nah tadi Allah itu bukan dilihat tapi disaksikan. Makanya asyhadu tadi semua. Sampai ke waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kiri kanan wujudlah diri kamu, berarti sekarang tubuhmu sudah menjadi suratul Fatihah. Lepas satu napas. Tarik lagi. Tetap begini lagi. Baca kulhu. Jadikan kulhu satu nafas. Kul huwallahu ahad. Jadi kalau ibaratkan kul huwallahu ahad, menjadikan diri kita merah dalima. Tadi semua. Ya. Dari mulai satukan. Dari mulai kepala, leher, tangan kanan, tangan kiri, badan, kaki kanan, kaki kiri. Menjadikan adalah kul huwallahu. Sabut kelapa masukkan pada batok kelapa, masukkan pada daging kelapa, masukkan kepada minyak kelapa, sampailah nampak jelantaranya. Itulah kul huwallah. Dal yang kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kamu sudah bertemu dengan merah. Merah itu berarti sudah hidupmu. Dalima. Dal yang 5, lepaskan Allah sampai habis. Hanya itu saja permainannya sebetulnya. Tarik lagi napas misalnya. Tadi apalagi yang harus kamu lakukan adalah asyhadu anni Ahmad ainul haq. Berarti sesungguhnya asyhadu anni, sesungguhnya aku Ahmad. Berarti kau sudah bicara dengan rohmu sendiri. Ismuhu Ahmad. Karena hanya Ahmad yang bersatu dengan Ahad. Kata Nabi, ana Ahmad bila mim, aku ahad. Dan maka tadi asyhadu anni Ahmad ainul haq 5 kali. Sekali napas, lepaskan. Karena tadi sudah kamu bikin dengan merah dalima dengan 5 dal, maka asyhadu anni-nya adalah 5 kali ucapan dengan 1 nafas tadi semua. Ya. Nah, karena tadi masih dipengaruhi tadi kayak tadi contoh, kamu dikir kan, dikirnya sering, setiap habis dikir 165. Begitu digebrak gua bahas 1 kalimat, Allah, keluar jinnya semua. Ternyata yang dikir selama ini jin. Tuh.
Nah, itulah maka harus bacakan 7 pada tubuhmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi washabihi 7 kali. Karena tubuhmu Fatihah. Begitu. Makanya kalau sudah begitu nanti perjalananmu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil. Kamu berilmu tidak akan dipengaruhi si Honnas. Enggak. Kamu sholat tidak akan dipengaruhi si Honnas. Sekarang si Honnas jadi makmum kepada kamu. Makanya kalau Abah si Emen itu kalau Abah masih sholat di situ dia selalu jadi makmum. Abah sendiri pun imaman dari semua. Karena aminnya kenceng dia. Amin. Itu kalau kamu dengar si Emen itu kalau bilang aminnya itu tinggi. Amin. Dari semua. Tadi ya. Itu tadi semua. Kalau kamu si emennya masih jadi tuan buat kamu. Kalau Abah sudah makmum si emennya. Gitu. Tadi semua ya. Nah dari situ pindahin Pak. Semua tadi pindah ke dalam sini. Ke dada. Tadi apa yang diucapkan di perut. Di Baitul Muharram pinahkan ke Baitul Aqsa. Di dada. Wilayah Muhammad. Latifah. Ahfa. Tadi. Syirun Iblisiyah. Pirun Sirun Muhammad dia. Maka Nabi Muhammad itu yang dilakukannya di Gua Hiro. Nabi Ibrahim itu lakukannya di padang pasir. Itu dilakukan oleh Musa di Jabal, di Bukit Turi Sin. Maka tadi kata Abah nggak ada wali dan nabi di masjid. Tadi semua. Kalau di masjid memang ayah nabi sebabnya naon rambut keropak gitu kan tadi semua ya. Jadi nggak ada. Maka disebutkan oleh Allah juga masjid di luar diri. Masjid Ad-Diror. Tempat berantem. Tempat berebut keropak. Tempat berebut sisa Isra Mi'raj. Tadi semua. Berebut jatah imam. Tadi semua. Udah nggak usah malu-malu lah. Wong kenyataan. Wong tamah masjid tamah rusak Islam ini. Tadi semua. Ya. Karena tadi Nabi Muhammadnya tidak mengajarkan masjid itu adalah innama ya'mur masajidallah itu pada tubuh. Jadi amaliyah di perut sama di dada. Barulah nanti liko. Itulah yang disebut mi'raj tadi semua. Nah selama liko yang diajarkan ke Patri kan hanya nutup doang. Napasnya giginya nggak ditekuk kan. Nah itulah. Padahal semuanya menekuk lidah. Karena tadi ada harus mati tabi'i, mati tadi maknawi, mati syiri. Itu yang disebutkan tadi. Kita harus mati dalam sejroning urip. Tadi kamu rasakanlah nanti sendiri. Tadi semua ya. Maka itulah karena kita mau melaksanakan untuk Lailatul Qadar. Lailatun itu adalah ketetapan, adalah ataupun juga mati, ataupun juga malam. Ada Al-Qadar. Al-Qadar itu takdirmu akan berubah kalau kamu mati. Maka disinilah yang harus dipahami tadi. Ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika kata hikam. Kamu tidak akan berubah takdirmu tadi. Pada setiap tarikan napas kamu itu ada takdir yang sedang kamu buat pada dadamu itu. Maka amaliyah yang sudah Abah ajarkan 2 kali adalah sebelum bangun tidur dan setelah tidur. Karena di situ ada perpindahan dari gelombang tadi. Ternyata sekarang ditemukan Pak Tri. Pada saat lidah ditekuk ada yang disebut dengan sarapenon namanya. Sarapenon itu ternyata menyambungkan ke seluruh saraf. Waduh. Pantesan Nabi Muhammad ditekuk lidahnya. Karena ternyata sekarang dunia kedokteran ada sarapenon. Pada saat kita nekuk ke atas, sama saja kita itu sedang mendirikan tower. Pada saat kita mendirikan tower, mulai sinyal menguat. Itulah, maka ada frekuensi, vibrasi, resonansi. Makanya tadi amaliyah yang paling bagus kalian lakukan adalah tekuk lidah kalian kapanpun kalian, terutama sedang mudzakarah Quran. Semua. Matikan dirimu. Biarkan dia membimbingmu setiap huruf-huruf pada Al-Quran. Itulah yang ditonjolkannya kepada Abah sekarang. Sampai satu saat kamu akan diberi nama sendiri oleh dia. Coba. Mungkin orang ini akan menganggap Abah itu hayal. Kalau Abah katakan Allah ngasih nama ke Abah khusus. Oh, coba. Kalian kan pasti mikirin, wah ini orang hayal bro lah. Terserah lu dah. Lu buat lu, gua buat gua, walana amaluna walakum amalukum, tadi semua ya.
Jadi ternyata pada saat kamu adalah sering tahalli, karena kamu ngerti kamu itu adalah tanajulat, ta'ayunat. Ta'ayunat itu artinya apa? Penampakan. Lu mas setan senang, wah ada penampakan setan. Kata abah, mending jadi penampakan Allah kamu. Tadi kesurupan setan, mending kesurupan Allah. Dari semua. Bagaimana kesurupan Allah? Kan tadi kata Allah, innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana dia tahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, apa mencintaiku? Mematikan dirinya, menafikan dirinya. La, masukkan ilaha, ilah, isbat, Allah musbit. Yang ada dia. Maka dia akan nyurup. Nyurup itu adalah tajali, ta'ayunat. Maka nampak dari semua. Nampak kecerdasannya, nampak ilmunya, nampak rizkinya. Memang Allah itu apa? Memang jangan ngaku-ngaku tanajulat Allah kalau masih belangsak. Tadi semua, maaf, tadi semua. Karena Allah itu goniyun. Nah, karena kamu sudah sekarang ini rozik, marzuk yang sudah bersama rozak. Kamu kholik yang sudah tajalinya makhluk yang sudah tajali khalik, penampakan, tajaliyat, tanajulat, itu semuanya. Jadi nggak dongeng jadi tadi. Makanya Nabi semua nggak ada gurunya, Allah lah gurunya, maka disebut muridullah. Dan gurunya itu Muhammad. Termasuk Ahmad bin Abdullah, gurunya itu Nur Muhammad. Yang disebut Jibril lah, apalah tadi semua ya. Jadi pahami ya, makanya itulah. Jadi dalam konsepnya, dalam perjalanannya jadikan tubuhmu setelah mati itu tubuhmu akan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang sudah tubuhnya Bismillahirrahmanirrahim, maka tadi Iqra bismi rabbikalladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi allama bil qalam tadi. Allamal insana malam ya'lam. Disitulah yang Nabi Musa mengatakan subhanaka tubtu ilaika, kata malaikat kepada Allah. Ngelap malaikat, aduh ya Allah ampun Adam. Iyalah sekarang. Jadi kamu aja bisa nyuruh-nyuruh Jibril sekarang kalau kamu ngerti. Karena kamunya sudah bayangannya Jibril itu harus sama Muhammad. Kamunya juga Muhammad. Nah itulah ketololan orang sekarang tadi semua. Ya. Maka dia akan membukakan kepadamu tadi. Jibril itu matamu. Dibuka oleh matamu. Bukan hanya ro'a. Maka abasatu melihat Quran bukan hanya mata dohir ini. Ini mah niat bujurana. Tadi semua. Masuk ke mata sini. Nadoro. Masuk lagi dalam adalah Basiro, masuk ke dalam absor tuh. Maka melihat firman Tuhan oleh Tuhan. Maka silakan Abah bisa menafsirkan Quran 7 lapis. Dari paling luar sampai paling dalam. Dari Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah, Lahutiyah. Kelihatan intisarinya semua. Maka tidak ada la roiba fi hudalil muttaqin. Orang masih takut-takut. Kalau Abah udah enggak. Karena Abah tidak pernah menafsirkan Dia yang tahu firmannya sendiri dari semua. Yang tercurah pada mulutmu. Tadi. Kemarin ada ahli tafsir ke sini ke Abah. Dia pikir Quran dari Allah. Abah tanya, gimana cara Allah nganterin Quran? Lewat Malak Jibril. Malak Jibrilnya gimana datangnya? Dari depan, belakang, atas, depan. Semua leneng dia. Kalau Jibrilnya datang dari depan, terus yang utusnya di mana? Nah, inilah ketololan. Hari ini, kiai-kiai kita masih memahami Quran itu dibawa dari luar oleh Jibril. Nah, itulah ketololan. Padahal dari Nadoro, dari Ro'a menuju Nadoro, Nadoro menuju Bashiroh, di Fuad Bashiroh kembali kepada Absor. Jadi penglihatan Allah sendiri. Allah lah yang sudah menjabarkan Quran itu.
Maka yang Abah buka seluruh isi Al-Quran itu bukan ucapan Abah semua. Abah ngerti kaf ha ya ain shad alif lam mim alif lam mim. Bukan wallahu a'lam. Yang wallahu a'lam itu yang ngaji si Adam, lebih baik yang didengar yang ngomong Allahu a'lam itu, maaf. Berarti yang ngomong masih si Adam. Pasti si Adam mah takut. Kalau si Adam pasti takut salah naf. Kamu tidak ada lagi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak ada ketakutan sedikit pun. Itulah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Nah, disinilah konsepnya adalah setelah kamu ngerti mati tobi'i, mati ini bagaimana cara mendapatkannya, barulah nanti kamu akan merasakan, kata Abah juga, bulumu berzikir, bulumu ngajak bicara, kulitmu bicara, dagingmu bicara, tulangmu bicara, sumsummu bicara, darahmu bicara. Semua. Nah, inilah cara yang dengar hayalah sabodosia. Gitu tadi semua. Itulah pantas kata Imam Mujahid, kalau kamu nggak pernah membuktikannya, kamu memang tidak akan ngerti. Tadi kamu tidak bisa ngerti kecuali kamu yang membuktikannya sendiri. Jadi ayo, masih ada 10 menit. Kita akan alihkan bahwa, nah setelah kamu mengerti tentang mati tobi'i, mati apa semua, kembalikan tubuhmu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sebenarnya diri kita inilah Al-Quran. Maka tadi kata ulama pun, dari seluruh isi alam ini, sebetulnya terhampung di alam ini adalah sanurihim ayatina fil afaq. Semuanya Al-Quran yang disebut ayat kauniyah tadi semua. Tapi ayat kauniyah itu sebetulnya adalah cermin penjabaran dari ayat Quraniyah. Gak sah Quraniyah tanpa didohirkan oleh Allah ayat kauniyah tadi semua. Maka disitulah butuh ilmu fisika, kimia, geologi, antropologi, hukum Einstein, hukum Kepler, hukum Archimedes, ada C kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, EMC kuadrat. Bagaimana hukum ini semua berlaku. Hukum tekanan, hukum Pascal, hukum Pasteur, dari semua. Karena itu tentang alam. Gaya tarik menarik, tolak menolak, gaya tabur tuai. Berlakulah tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semuanya berjalan pada sunnatullah semuanya. Kita akan paham. Nah, setelah ini kamu ngerti, terapkan pada dirimu sebagai bismillah tadi semua. Maka itulah bismillahirrahmanirrahim itu hanya kamu lakukan ada pada sidroh al-muntaha di sini. Maka melakukannya menutup 7 lubang ada di kepala. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim waktu berkata kepada Allah, ya Robbi, bagaimana cara menghidupkan orang mati? Itu maka Allah berfirman, fahud arba'ata minat thairi, ambillah 4 burung, cincanglah oleh kamu. Mana 4 burung? Penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, itu kan isyarah. Jangan waktu menerjemahkan burung di situ diartikan burung pipit, burung perkutut, burung hudhud. Tapi yang dimaksud oleh Allah penglihatanmu, tapi 4 barang 7 lobang. Maka kata Allah, cincang hai Ibrahim, taruh di 4 gunung, 4 kesadaran. Itulah ditutup di situ sebetulnya. Maka waktu kata Allah, hai ya, apakah kamu nggak iman Ibrahim? Ya saya iman ya Allah, tapi saya ingin bukti. Nah itulah iman itu harus dibuktikan. Semua Rasul membuktikan iman, termasuk kalian harus membuktikan iman. Maka inilah tentang kisah Ibrahim mengambil 4 burung. Maka di sini dari Syirun Iblis Sirah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Semedi di bawah, ini di sini, kemudian tutup liko. Nah, pada liko kamu cukup diam, la sautin la. Nah, pada situlah kamu diam, bicara dengan Allah itu diam. Jadi tidak ada danau, beningkan danau jantungmu, kalbumu, telaga kausar di dadamu ini supaya cahaya langit, rahasia langit terpantul di kebeningan danaunya
kausar yang ada pada dadamu itu. Dan dasarnya kamu bisa menyaksikan mutiara yang paling dalam, tapi juga kau bisa mantulkan rahasia-rahasia langit yang ada pada danau dengan diam. Itulah kenapa la sautin la harfin. Makanya di sini di dalam istilah Bismillahirrahmanirrahim sebentar lagi adalah Bismillah itu adalah secara nahwunya adalah majrur tadi. Allah adalah mudhaf ilaih, Ar-Rahmani sifat, ya, Ar-Rahimi sifat. Maka sifat Allahu adalah dalam Al-Fatihah itu akan terhimpun pada Bismillah, Bismillah terhimpun pada titik ba lafaz Bismillah. Maka itulah Quran disebut umul, induk, amma ya umu, semuanya menuju ke situ. Dan itu tentang tubuh kita. Maka tadi waktu di bawah sini kamu panakkan dirimu, jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Biar isi seluruh Al-Quran masuk. Ternyata itulah yang terjadi, Patri. Apa yang sudah Abah lihat, saksikan banyak orang ternyata hafal Al-Quran. Kayak Bapak yang kemarin itu yang dari mana? Saya ikutin cara Abah. Tukang las hafal Al-Quran. Abah uji hafal bener dia. Nah, itulah. Jadi nggak usah Quran itu dihafalkan sebetulnya. Biarkan. Pada saat Lailatun. Itulah tadi makanya di dalam surat Al-Quran itu adalah bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran pada bahkan dikatakan tadi pada saat malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di Lailatul Qadri sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, nazalna itu secara turunnya, tetapi anzala bisa sekaligus pada kamu pada saat kamu Lailatun, pada saat kamu matikan dirimu tadi semua, ya. Jadi pemilik Al-Quran ini bisa jadi bukan kiai, bukan siapapun, tukang las pun berhak. Tadi semua pahami ya, tadi semua. Maka tadi, jadi dengan sebab ada, maka itulah pada titik bikana makana biyakunu mayakuna. Dari titik itulah memancarnya Al-Quran pada dadamu itu. Pada son di dadamu itu tadi semua, ya. Dengan sebab adanya Allah lah akan ada segala yang telah terjadi, dan sebab karena Allah lah segala yang belum ada akan terjadi. Ya, jadi ingatlah dengan hayat Allah gitu, dengan hidup Allah, bersama hidup Allah, masa lalu, masa kini dan masa nanti hanya milik Allah. Pahami itu tadi. Maka baknya itu bismi, bak ada bak zaidah, ada bak asli, ya. Ada bak zaidah, tidak ada tempat kembali. Sini adalah ada ba asli, ya, ada ba isti'anah, ada ba musahabah tadi semua, ya. Jadi kita tadi maka dijelaskan, maka itulah kenapa, karena kullu amrin dibalin yabda'u ada fihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada artinya apa-apa kalau tubuhmu belum bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan oleh para ulama dulu, mereka terbang ke langit malakutnya Allah dengan bismillahirrahmanirrahim tadi. Karena tanpa bismillahirrahim bahwa atau di dalam kitab ini tadi semua, ya. Jadi bahwa atau bahwa adalah abtaru adalah wa azzamu tadi semua, ya. Jadi bahwa tanpa dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah segala kebaikan tidak ada tanpa dengan atas nama Allah tadi semua. Gerak yang digerakkan, hidup yang dihidupkan. Nah, artinya adalah bahwa aktau adalah wa abtaru wa azzamu adalah artinya nakisun adalah wa qalilul barakati, kurang, tidak ada berkatnya segala sesuatu yang tidak membawa Allah. Karena tadi Allah bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu majrur, Allah itu adalah mudhof. Siapa yang menyandar pada bismillah itu tadi semua, ya. Yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Abah sudah jelaskan apa makna ba dalam bismillahirrahmanirrahim adalah bariul baroya, adalah pencipta. Jadi dialah segala pencipta, pencipta yang menjadikan segala yang belum ada sampai adanya segala sesuatu. Sinnya adalah satarul khotoya, penutup adalah
penutup kesalahan manusia. Kalau tadi bariul baroya, pencipta manusia, satarul khotoya ada penutup kesalahan manusia. Terus kenapa? Di mana kamu takutnya sama Allah kalau sudah begitu? Maka kata apa? Jangan ngomong-ngomongin lagi neraka tadi semua. Karena itu menghina Allah tadi semua. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu justru untuk menghapus segala ketakutan manusia kepada Allah tadi semua. Ya, karena bagaimana mungkin dia menciptakan tadi neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam pada saat dia sudah punya nama Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah banyak firman dalam hadis qudsi, kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Itulah kata Rahman mendahului kata Rahim. Nah di situ kata Abah, kalau kamu dapat Lailatul Qadar, berhenti takut dari neraka Allah, siksa kubur Allah. Maka daripada kamu takut, kasih aja ke Abah semua. Nah itu dari semua ya. Karena bagi Abah sudah tidak ada semuanya. Karena sudah surga semuanya. Dari semua. Ya. Ini harus dipahami. Kalau masih kami takut di situ berarti kamu belum benar. Ada pemim al-manan bil atoya adalah sifat dermawan. Nah, atih tadi semua. Maka kenapa iman, sodako, takwa, sodako, hijrah, sodako, husu, sodako. Kalau pelit ya udah jangan ngimpi kalau dah. Karena itu sifat setan, sifat Abu Jahal tadi semua, pelit tadi semua. Pelit, jangan kamu mikir dengan duit saja, tenaga bisa tenaga ya, cuma nanti pada saat kamu lahir lagi paling-paling dibantu tenaga. Kalau hari ini tenaga dibantu, duit enggak, mungkin kamu dulu hanya bantu tenaga ya nggak apa-apa, lumayan tadi semua lah. Tadi semua ya. Itulah yang disebut huruf mim surah Al-Manan bil atoya, apa di lafaz Allah adalah kasiful balaya, penyingkap kesusahan. Tadi nggak ada kesusahan kata Abah. Kesenangan tadi tergantung bagaimana kamu menjadikan dirimu cerminnya. Kalau yang kamu terik, yang bercermin adalah susah, maka pada saat bercermin wajah susah. Nah inilah yang harus ngerti kamu tadi semua cara merubahnya. Ada kata Ar-Rahman adalah mu'tiul atoya, adalah maha pemberi segala pemberian. Coba, udah semua adalah aman dah. Kata Ar-Rahman adalah ghafiru adalah khotoya, adalah pengampun segala kesalahan. Itulah karena Allah menyebut dirinya afuun karim, ghafurur rahim, raufur. Coba, masih ngomong neraka lagi. Makanya tadi musi uas ngomongin neraka gua epret nanti. Tadi semua. Karena dia menghina Allah itu namanya. Tadi semua. Ya. Allah sudah baca, kita sudah Tanjihul Gaul tadi ya. Bisarah ala Lubail Hadis ada Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Tadi semua ya. Nah, kemudian maka di sini maka sebagai penutup dari Abah, nah setelah kalau terapkan bismillah pada dirimu, maka harus mengerti kenapa kok bisa turun. Disinilah Allah menceritakan di dalam kenapa ada bahasa nazalna, ada kata anzala tadi. Jadi secara akar kata nazala dan anzala itu sama tadi semua. Tapi kalau seandainya nazala dari nazala yanzilu nuzulan tadi semua. Nazala yanzilu nuzulan artinya turun. Tapi turunnya nazala Al-Qur'an di sini adalah bimana adalah tarzi. Apa mana taji kata ulama di sini adalah wajannya nazala yanzilu tanzilan adalah apa namanya fa'ala yufailu taf'ilan. Berarti maknanya tajrid. Tadrij itu maknanya turun secara bertahap. Maka tadi kata apa? Al-Quran itu turun dari mulai Adam sebetulnya lewat Nur Muhammad. Semua. Adapun Nabi kita Muhammad Ahmad penutupnya semua. Makanya surat Al-Fatihah itu tidak ada pada Injil, pada Taurat, tapi pada Ahmad. Maka kalau di Birmingham sekarang ditemukan Quran yang 560 Hijriah itu jangan aneh. Karena memang Al-Quran itu sebetulnya yang turun pada semua Rasul itu adalah Muhammad semua. Rasul itu presiden. Cuma orangnya berbeda. Sebagian ayat pada Bung Karno turun pada Soeharto, turun pada Gus Dur. Dihimpunlah, disebutlah tadi nama-nama kitab. Tapi pada saat baginda Nabi, itulah kenapa surat Al-Maidah al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan. Pahami ya? Maka itulah kenapa
dalam Al-Quran itu bedakan nazala, wazannya nazala itu adalah bimana tadrij, karena Al-Quran itu berturun 22 tahun 6 bulan 22 hari. Adapun wajan wazala adalah anzala, ada dari kata wajan, af'ala adalah yuf'ilu if'alan, tadi semua adalah anzala yunzilu injalan, maknanya tanfid, artinya turun seketika. Kapan? Pada saat Lailatul berarti kalau begitu setiap orang berhak mendapatkan Lailatul Qadar tadi semua. Pada malam Lailatul Qadar Al-Quran turun sekaligus. Dan itulah kenapa Al-Quran disebutkan dalam inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi turut beda anjalna dan nazalna ya pada malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa menjadikan Lailatul Qadar khairun min alfisah, lebih baik daripada 1000 bulan tadi semua ya. Itulah maka unzila bentuknya mazhul daripada anzala. Unzila itu tadi semua ya tadi. Jadi ini saja barangkali ya, maka karena itulah kata baca bismillah ada wajib pada saat sholat, karena haram dibacakan pada pekerjaan yang haram, makruh dibacakan pada pekerjaan yang karohah atau makruh pada saat tadi semua. Ibahah pada kerjaan-kerjaan yang tidak ada kemuliaan ataupun kerendahan. Tadi misalnya memindahkan meja, memindahkan kursi, itu namanya adalah ibahah. Boleh. Jadi itu tidak ya boleh kamu baca bismillah, boleh juga enggak tadi semua ya. Itu hukum tadi semua ya di dalam menggunakan bismillah. Jadi itu tahapannya untuk adapun prakteknya ini teorinya supaya kamu ngerti anzala. Kamu supaya ngerti kenapa kita ini disuruh oleh Allah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi semua. Dan kenapa pada saat manusia jauh dari Allah mengingatkan kepada kita tadi ya yuhal insan magorroka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim masya'arokabak tadi semua ya. Jadi itu saja barangkali pengajian kita malam hari ini, semua mudah-mudahan ada manfaatnya tadi semua ya, karena tadi yang mintanya maka Abah akan ada sedikit ngambil dari kitab kuning tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua tadi semua ya. Jadi sekali lagi nanti hari Jumat kita akan mau bedah rumah tadi semua. Abah minta yang waktunya ada hari Jumat selepas sholat Jumat kita mau bedah rumahnya Pak Ustadz Nana. Jadi yang bongkar karena Abah berangkat Kamis malam ke Jogja. Jadi nanti yang sempat di sini bongkar dulu siapa aja nanti ya. Cek mana Cek ketua ada? Ya. Jadi nanti Cek tadi Abah udah ngobrol sama Usman itu kita mulai bongkar hari Jumat. Hari Sabtu kalau bisa sudah mulai pasang rakit baja ringan. Nah, Abah pulang hari Minggu dari Jawa. Insya Allah langsung gabung ke situ. Kalau hari Senin Abah bisa bantu ikut ngecat apa semua. Ya. Itu yang pertama targetnya. Yang kedua adalah targetnya mungkin rumahnya Ustazah Yahya juga sama itu karena bocor. Kita paling kata tadi Ustadz Padel sih butuh 30 asbes sama 16 baja ringan tadi semua ya. Tapi nanti dicek lagi tadi. Dan yang terakhir Cek, nanti setelah kita pulang Abah mau ngajak ke kita menjenguk musibah di Cisarua tadi semua. Nanti dana yang tersisa kita belikan untuk tadi sembako tadi semua ya. Dari sini yang punya mobil, komandan yang bisa bantu mobil truk barangkali. Atau ada komandan nggak? Pak Kasman ada? Ada. Ya. Yang komandan siapa yang komandan? Gabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat pada tubuhmu, hakikat pada ruhmu. Jadi, tapi yang akan pulang pada Allah itu hakikatnya, ruhmu. Tapi ruhmu tanpa tubuhmu tidak bisa juga. Maka tadi orang Imam Ghazali mengatakan syariat fikih yang tidak menggunakan ilmu tasawuf pasti kosong.
kayak duren, kulitnya bagus, luarnya bagus, tapi dalamnya nggak ada isi. Busuk dalamnya, kosong. Tapi juga hakikat. Rasa duren itu tidak ada kecuali pada daging duren. Rasa duren itu ihsan. Daging duren itu iman. Adapun ada sebutkan dengan durennya sendiri adalah kulit. Itulah Islam. Islam itu kulit duren. Iman itu daging duren. Ihsan itu adalah rasanya. Nah itulah manusia itu belajar kembali kepada rasa. Istilah rasa Rasulullah. Itulah rasa. Maka engkau merasakan manis, kau bersama Allah. Jadi sebetulnya orang bisa menangis dengan pada saat merasakan gula. Ya Allah, berarti pada saat lidahku manis, aku sedang hidup bersama Allah. Pada saat lidahku merasakan asin, aku sedang hidup bersama Allah. Coba kamu sudah nggak ada Allah. Lidahmu tidak ada lagi rasa. Jangankan sudah tiada Allah. Pada saat sakit Abah diajarkan kemarin, rasa dohir. Ternyata lidah ini sama sekali tidak bisa merasa. Hilanglah rasa, baru sakit. Makanya tadi, walakal hamdu ala ma qadain. Maka kita marilah sekarang memuji apapun yang diberikan olehnya. Sakit baik, sehat baik, hidup baik, mati baik, miskin baik, kaya baik. Karena tadi, kenapa kamu diberi miskin? Bahasa kamu, bahasa Allah nggak ada memberi miskin. Allah itu tidak akan mendolimi. Istilah miskin, istilah tidak berkah, istilah masalah, itu di sisi kita. Tadi semua. Karena Allah sudah mengajarkan tentang melihat apakah manusia itu sisi roh atau sisi jasad. Karena ruhmu itu nggak ingin kaya sebenarnya. Nggak peduli mau kaya, mau miskin. Makanya tadi, ruh kita ini akan bahagia kalau seandainya si jasad ini sejalan dengan ruh. Makanya Ebit berkata, dia kata, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Debu yang melekat itu apa? Yakub dengan kebutaan mata. Yusuf masih dibui. Tadi. Adam belum bebas dari iblis. Nuh belum bebas dari banjir. Kemudian Ibrahim belum bebas dari Namrud. Nabi Muhammad belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, gitu. Dan Nabi Muhammad belum dilahirkan. Itulah Rabiul Awal. Kisah Rabiul Awal, Nabi Muhammad dilahirkan. 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Umar bin Khattab itu 12 huruf. Kamu cek nanti hurufnya dalam bahasa Arab. Umar bin Khattab 12 huruf. Utsman bin Affan 12 huruf. Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Karena membawa misi 12 jam siang dohirnya la ilaha illallah. Ruhnya 12 malam la ilaha illallah. Jasadnya Muhammadur Rasulullah 12 jam siang. Itulah dua kalimat syahadat itu 24 huruf di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammad lahir tanggal 12. Kenapa 12? Ada Islam 5, ada iman 6, ada ihsan 1. 12 tadi semua. 6, 5, 11. Ihsan 12. Maka orang tua dulu hati-hati celaka 12. Tadi semua ya. Itulah Islam, iman, ihsan sebetulnya. Bagian daripada tubuh kita semua. Ya. Itulah kisah Nabi Muhammad Rabiul Awal. Dilahirkan 12 Rabiul Awal. Coba kamu cek lagi. Kapan Rasulullah itu wafat? Tadi semua. Juga tanggal 12. Tadi semua. Karena misi yang dibawa oleh Muhammad itu 12. Tadi semua. Islam, iman. Itulah hakikat syin. Syin itu adalah Islam. Alif, syin. Giginya 3. Syariatmu dibangun dengan 5 perkara. Torikatmu dibangun dengan 6 perkara tauhidnya. Maka rukun iman ada 6 pada hatimu. Seumpama adalah apa? Akar, pondasi. Maka pupuknya adalah fosfat, P. Adapun Islam adalah pupuknya N, urea.
adalah N, P, dan barulah nanti kamu itu buah adalah K, KCl. Maka N, P, K. Tanaman saja berbuah kalau seandainya sempurna. N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Syariatnya 16 kayak begitu. Kayak torikotnya 16, hakikatnya adalah 16. Dibagilah diri kita itu. Islam, iman, ihsan. Hakikat 12. Maka itulah perlambang segitiga. Dibagi 3 tadi semua. Tubuh kita ini. Itulah kesadaran Adam naik pada kesadaran Yusuf, naik pada kesadaran kesadaran Adam yang paling bawah. Kita ini berada pada nafsu amarah, harus berpindah. Karena sifat api, ya siap-siap jangan benci dengan iblis. Karena iblis itu adalah hakikatnya adalah unsur narun. Iblis itu nafsu amarah itu. Kalau nggak ada iblis nggak rame. Kalau nggak ada iblis kita nggak bisa balik pada Allah. Itulah sifat narun, api. Cuma manusia terlanjur salah menuduh iblis. Tadi semua. Padahal iblis itu adalah, kata Abah juga, contoh makhluk yang paling setia pada Allah. Sampai hari ini tetap taat. Nggak ada iblis yang datang ke ustadz. Sekarang banyak ustadz yang datang ke iblis. Tapi iblis tidak ada yang datang ke ustadz mau tobat. Karena dari awal pun pada saat iblis tidak mau menyaksikan. Pada saat faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'ulahu sajidin, semuanya kulluhum malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, malaikat sujud. Apa artinya itu dalam hakikat? Seluruh penglihatanmu, pendengaranmu, tanganmu, ginjalmu, limpamu itu malaikat. Siapa Tuhanmu? Hidupmu. Semua tunduk pada hidup. Maka kenapa kamu tidur pun sekarang malaikat kerja. Kamu tidur, ginjal tetap kerja, limpa tetap kerja. Kamu nggak ngerti itu malaikat karubiyin, rohaniyin, kiroman katibin. Sebetulnya tentang badanmu itu sendiri. Kalau dunia kedokteran mungkin mengganti namanya. Tadi semua ya. Karena malaikat itu udah kata molekul itu adalah malaikat. Makanya kalau satu malak namanya, unsur malaikat itu. Maka orang suka salah. Malaikat Jibril. Ya kalau satu mufrad malak. Tapi kalau banyak malaikat. Kadang-kadang istilah gitu aja orang Islam ini masih bingung. Mana malak, mana malaikat. Nah, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi, ditiupkan. Sahabat. Maka Abah belajarkan dari hari pertama ruh ditiupkan. Ruh itu ngobrol sama Allah. Siapa itu? Punya Allah. Seolah-olah aku lepas ya. Maka dalam surat Al-Anbiya kata Allah, dulu langit dan bumi menyatu, aku pecahkan. Itulah kita yang bisa itu sekarang. Kitalah yang terpecah itu. Maka kita harus balik pada Allah. Karena kita ini dari Allah. Gitu. Bumi dan langit dulu adalah satu kata Allah. Kemudian aku pisahkan. Mana yang bisa itu? Alam sogir. Inilah kita manusia. Kitalah perwujudan Allah. Maka tadi orang-orang yang mencari Allah keluar dari diri nggak ketemu. Syekh Asad Banjari 20 tahun ke Arab cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Maka dia bilang 20 tahun aku cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Tapi begitu aku pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Tuh mana kampungnya? Ini kampungnya. Dan Allah yang ngajarkannya sendiri. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Keluarlah dari kampungmu. Keluar dari kampungmu, keluar jasadmu itu. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kepada hidupmu, kebahagiaanmu, rezekimu, surgamu kecuali jasadmu itu. Maka ya Muhammad wastagfir lidzambika ay lidzambi wujudika. Maka biasakan sahabat, walaupun kita ini ada, karena memang adanya Allah. Kita ini ainullah. Kita tergantung, kita ini bisa kembalikan kepada yang qadim. Bagaimana cara kembalinya kepada yang qadim? Tadi, bagaimana? Bayangan dikembalikan pada pokoknya. Tadi semua. Itulah tadi butuh cahaya. Cahayalah yang menjadikan kamu ada bayangan dalam cermin. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada bayangan kamu. Itulah kenapa. Pada dasarnya manusia itu adalah
dari Nur Muhammad jasadnya, ruhnya juga Nur Muhammad. Kembalikan cahaya. Karena awal juga Allah nur. Tuh, Allah itu nur. Allah yang menjadikan nur. Yang menjadikan nur itu yang menjadi nur. Nah sekarang berarti Muhammad itu siapa? Ya Allah. Nah inilah orang, maka Allah katakan nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nah kita ini suka keliru tentang Muhammad. Syahadat itu. Bukan Allah satu, makhluk satu. Inilah keoongan orang Islam. Ya Allah sendiri. Diri batin dan diri dohir. Maka tahu Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Ya Muhammad itu. Seperti manis gak kelihatan. Dia tajali menjadi gula. Itulah Muhammad, gula itu. Tadi. Maka kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus wahai kamu, hai Muhammad. Kata si manis. Kecuali kau membawa manis. Maka akhirnya manusia bisa merasakan manis. Karena adanya Muhammad. Begitu doh. Karena adanya Muhammad si garam itu. Yang sebenarnya garam itu. Kan garam itu bukan garam. Garam itu gak ada asalnya. Ya ada asin. Air laut. Gula juga nggak ada. Yang ada apa? Manis. Dari air tebu. Dari apa? Allah ajarkan. Jadilah ngeguruntul tuh jadi Muhammad tuh. Sama. Es batu itu nggak ada. Air dikantongin. Mana Allah? Mana airnya? Ya itu es batu itu. Itulah yang disebut dengan ahad. Kalau nggak gini agama itu, manusia di alam dunia tidak akan bahagia. Manusia di alam dunia akan susah. Ketemu neraka terus. Karena kamu yang membuatnya. Sampai Allah ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kayak kata bahasa mufasirin, Allah itu keheranan. Sampai dia menegaskan kembali Rob. Akulah Rob. Ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Allah menggunakan bukan bi rabbikar rahman, bi rabbikar rahim, bukan. Bi rabbikal karim. Karena satu nama Allah itu adalah seharusnya membuat manusia nyaman. Itulah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kenapa? Apa yang ditakutkan kalau hidup bersama Allah? Tiada yang indah kecuali Allah. Maka di otaknya yang ada mencari keindahan, maka dia bahagia. Tiada yang lebih besar selain Allah. Maka di otaknya yang lebih besar, lebih agung hanya Allah. Maka tidak cari, dia akan bahagia. Karena otaknya tidak mencari-cari yang lebih besar. Di otaknya tidak mencari yang lebih indah. Karena yang lebih indah itu Allah. Allah tiada yang lebih indah dari Allah. Maka dia selesai. Maka orang yang sudah sampai ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ya takut dengan api. Kenapa? Karena api itu tidak makhluk. Tidak akan panas pada diriku. Darau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Enggak takut lagi dengan apapun. Apa? Apalagi mati. Maka kata Abah juga. Abah digantung oleh kalian semua. Rame-rame. Gak ada masalah. Kalau nggak perlu digantung. Nggak usah. Akan dimutilasi hidup-hidup pun nggak apa-apa. Inilah ketololan manusia takut dengan mati. Karena ada mati. Takut mati gara-gara ini. Takut mati gara-gara itu. Takut mati gara-gara itu. Itulah ilahun. Yang kau takuti itulah yang datang pada dirimu. Maka Abah boleh simpulkan orang susah itu akibat takut pada susah. Muncullah ilahun itu. Karena Allah sudah instruksikan. Aku tergantung prasangkaan dirimu. Tadi semua. Maka kenapa Abah dengan STS itu ingin merubah. Dan Abah sudah buktikan. Bagi Abah sendiri, bagi teman-teman yang mengikuti apa cara Abah itu semua. Wah iya Abah. Iya kata Abah. Karena kamu selama mencari bahagia itu dari objek bahagia. Apa itu objek? Objek itu segala sesuatu di luar dirimu. Tidak akan pernah kamu menemukan kebahagiaan. Dapat satu ingin dua, dapat dua ingin empat, empat ingin lima. Waktu belum kawin pengen punya bini, habis punya bini nambah lagi bini, habis punya bini nambah lagi bini. Mana ada manusia itu puas. Kalau tidak bersandar pada Allah. Maka pandanglah istrimu adalah tadi. Maka disitulah bagaimana hubungan. Maka kata Abah, kenapa sampai ini Pak Al-Quran itu ada ayat yang tidak dimasuk, yang tidak diundang, tidak dirubah oleh Allah. Tadi semua, ya. Makanya kalian jangan benci kepada negara-negara lain yang tidak ada KUA, tidak ada perkawinan seperti kalian. Tapi mereka adalah ajwajan. Ingat itu.
Karena memang Allah ada satu ayat tadi semua. Maka bahkan orang khusyuk sekalipun tadi kata Allah, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum. Itu sampai hari ini undang-undangnya tidak dirubah oleh Allah. Jadi begini sahabat, dalam Al-Quran itu hubungan laki-laki dan perempuan itu sakral, harus dibangun dengan cinta, dengan rasa. Bahkan Abah pernah ngomongkan pada keluar jamaah di sini semua, banyak orang masih terikat hubungan hukum suami istri, tapi zina. Kenapa Abah bilang zina? Bahkan boleh disimpulkan nih buat ibu-ibu yang dengar hari ini. Keengganan kalian untuk bersetubuh dengan suamimu itu. Itulah yang menjadikan penyebab kerusakan kebahagiaan rumah tanggamu. Karena pada dasarnya dari awal Allah mengisahkan itu adalah bagaimana engkau bersetubuh menyatukan azwajan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha.